Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Galatia 1 ayat 8 demikian. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Saudara-saudara sekalian, Paulus bukan hanya berbicara keras kepada jemaat Galatia, tetapi juga kepada guru-guru palsu yang telah mempengaruhi jemaat dengan ajaran yang menyesatkan, yang Paulus sebut sebagai Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Ia menyebut orang-orang itu dengan istilah yang sangat keras, yaitu terkutuk, sebab mereka telah menyebabkan orang-orang yang baru percaya itu menyimpang dari kebenaran yang paling mendasar. Guru-guru palsu itu adalah orang-orang Kristen Yahudi yang masih terikat oleh pola pikir kepercayaan lama, yaitu Yudaisme. Dan Injil yang lain yang mereka ajarkan adalah kasih karunia ditambah ketaatan kepada hukum Taurat sebagai syarat keselamatan. Mereka mengajarkan kepada orang-orang bukan Yahudi itu bahwa keselamatan memang adalah kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. Tetapi untuk diselamatkan, mereka harus menjadi Yahudi dulu, yaitu dengan disunat dan mentaati hukum Taurat tanpa cacat. Hukum Taurat yang dimaksud bukan hanya 10 perintah Allah, melainkan 613 hukum yang dibuat oleh para ahli Taurat mereka. Hukum tersebut terdiri dari 365 peraturan yang harus dilakukan dan 248 yang tidak boleh dilakukan. 365 adalah jumlah hari dalam 1 tahun, dan 248 menurut mereka adalah jumlah ruas tulang dalam tubuh manusia. Maksudnya, hukum Taurat itu mengikat setiap waktu dan setiap aspek hidup mereka. Saudara, ini jelas bukan Injil. Sebab Injil meniadakan semua usaha atau jasa manusia untuk mendapat keselamatan. Karena hal itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang berdosa. Siapa yang mampu melakukan 613 hukum tersebut tanpa cacat? Tuhan Yesus mati di salib justru untuk menanggung semua yang tidak bisa kita tanggung itu. Sehingga oleh kasih karunia-Nya, orang percaya dimerdekakan dari hukum Taurat itu. Dengan demikian, orang percaya dimampukan untuk hidup bagi Allah. Paulus menyebut guru-guru palsu itu terkutuk, sebab dengan mengajarkan Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil itu, mereka bisa menyebabkan banyak orang yang sudah berada di pintu keselamatan itu terhalang untuk masuk ke dalamnya. Saudara, giat memberitakan Injil itu sudah seharusnya. Tetapi menjaga ajaran yang murni juga penting. Karena itu mari kita pastikan bahwa Injil yang kita percaya dan kita beritakan adalah benar-benar murni. Paulus mengingatkan Timotius di 1 Timotius 4 ayat 16 demikian. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semua itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin.